Jauh di belahan dunia lain, ada banyak negara yang didaulat sebagai negara paling bahagia di dunia. Emang ada? Ada dong. Nah, organisasi seperti PBB setiap tahun bikin World Happiness Report. Atau sebuah laporan yang ngasih tahu kita negara mana aja yang paling senang di muka bumi ini. Selain PBB, ada juga lembaga riset lainnya seperti Gallup, Institut Legatum, dan masih banyak lagi yang membuat daftar negara paling bahagia di dunia. So, mari kita telusuri negara mana aja yang didaulat sebagai negara paling bahagia di dunia. Pertama, kita ke Finlandia. Nah, Finlandia ini tempat yang gak cuma punya musim panas yang terang benderang, tapi juga punya musim dingin dengan tarian cahaya aurora borealis. Kalau kita lihat peta nih, negara ini tuh ada di ujung Eropa Utara dan ukurannya lumayan gede, yaitu sekitar 338.455 km persegi, dengan populasi cuma sekitar 5,5 juta orang. Jadi kalau dihitung-hitung nih, kepadatan penduduk Finlandia sekitar 17 per kilometer persegi. Ibu kotanya Helsinki yang juga menjadi pusat perekonomian Finlandia. Menariknya lagi nih, kota ini tuh terdiri dari banyak pulau dan salah satu yang paling terkenal adalah Pulau Suomenlinna, sebuah benteng laut yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kok bisa ya Finlandia jadi salah satu negara paling bahagia? Jadi gini, negara ini tuh punya pendidikan dan kesehatan yang terkelola dengan baik. Ini membuat penduduk Finlandia merasa aman dan tenang, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan. Gak heran negara ini disebut-sebut sebagai negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Selain itu, penduduk pemerintah Finlandia menjamin kebebasan berpendapat penduduknya. Dan yang paling keren nih, tingkat korupsi di negara ini terbilang rendah jika dibandingkan negara lainnya. Ini semua tuh buat negara ini punya ekonomi yang jauh lebih stabil. Produk domestik brutonya aja nih mencapai 4.600 triliun rupiah. Nah, sektor ekonomi terbesar Finlandia ada di sektor teknologi dan manufaktur. Jadi kalau dihitung-hitung nih, PDB per kapita yang mengukur pendapatan rata-rata per individu di negara ini adalah sekitar 830 juta rupiah. Kalau sistem pemerintahan, Finlandia menggunakan sistem republik parlementer. Oke, sekarang kita ke Denmark. Negara ini tuh berada di sisi selatan Finlandia. Jadi nggak heran, negara ini juga punya pemandangan memukau. Kok jarak kedua negara cuma 400 km. Luas wilayahnya nggak seberapa, cuma sekitar 42.900 km persegi. Tapi penduduknya lebih dari 5,8 juta orang. Ibu kotanya adalah Copenhagen yang terkenal dengan arsitektur futuristik dan penduduk yang ramah. Selain itu, ada Taman Tivoli, taman hiburan tertua di dunia, juga terletak di kota ini. Gak sampai situ aja, negara Viking ini memiliki bioskop Nordisk, studio film tertua keempat di dunia. Nah, bisa dibilang nih, Denmark tuh mirip dengan Finlandia, di mana Denmark punya tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang tinggi, kebebasan berpendapat yang dijamin, dan tingkat korupsi yang rendah. Sektor ekonominya didukung oleh industri manufaktur, perikanan, dan agrikultur. Gak heran, meski kecil, negara ini tuh punya PDB yang terbilang tinggi, yaitu sekitar 6.100 triliun rupiah. Kalau sistem pemerintahan, Denmark adalah monarki konstitusi dengan Ratu Margaret II bertindak sebagai kepala negara. Nah, sekarang kita ke Swiss. Negara yang dikenal dengan pemandangan alam yang memukau serta keju dan coklat yang lezat. Negara ini terletak di Eropa Tengah, memiliki luas wilayah sekitar 41.300 km persegi dan populasi sekitar 8,6 juta orang. Sedangkan ibu kota negara ini adalah Bern, kota yang dipenuhi banyak bangunan bersejarah dengan arsitektur bergaya abad pertengahan. Saking bersejarahnya nih, kota ini masuk dalam situs warisan dunia UNESCO loh. Meski demikian, pusat ekonomi Swiss berpusat di kota Zurich. Menariknya nih, kota ini tuh disebut sebagai zona Eropa dalam bisnis dan perbankan internasional. Tanggal jika kota ini menduduki peringkat terwahid sebagai salah satu kota paling aman di dunia. Ini juga yang jadi alasan banyak orang menyimpan uang di negara ini. Ya, ngomongin uang nih, Swiss punya PDB sekitar 12.400 triliun rupiah.
Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Swiss, negara ini punya PDB per kapita sekitar 1,4 miliar rupiah atau 10 kali lebih besar dari Indonesia. Gak heran, Swiss menduduki peringkat ketiga dalam daftar negara dengan produk domestik bruto tertinggi di dunia. Swiss masuk dalam daftar negara paling bahagia berkat sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang sangat baik. Selain itu, standar hidup di Swiss sangat tinggi. Penduduk negara ini memiliki akses mudah mendapatkan rumah, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang canggih. Sekarang, mari kita beralih ke Islandia. Sebuah negara di Atlantik Utara yang dikenal dengan keindahan alamnya dan aurora borealis. Islandia memiliki luas wilayah sekitar 103.000 km persegi dan populasi sekitar 356.000 orang. Ibukotanya adalah Reykjavik yang juga dikenal sebagai salah satu kota teraman dan terbersih di dunia. Gak heran, Global Peace Index bahkan menyebut Islandia sebagai salah satu negara paling damai di dunia. Islandia dianggap sebagai salah satu negara paling bahagia karena menjamin kebebasan berbicara, tingkat korupsi yang rendah, dan sistem kesejahteraan yang kuat. Ekonominya didukung oleh sektor pariwisata, industri energi bersih, dan perikanan. PDB-nya aja nih sekitar 390 triliun rupiah. Jadi kalau dihitung-hitung, PDB per kapita negara ini sekitar 775 juta rupiah per orang. Selain itu, budaya musik kalipso dan soca membuat suasana selalu meriah di Islandia. Dalam hal sistem pemerintahan, Islandia adalah Republik Demokratis. Presiden adalah kepala negara, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Oke, sekarang kita ke negara terakhir, Belanda, atau yang sering disebut Netherlands. Adalah negara berawa-rawa yang terkenal dengan bentang alamnya yang datar dan sistem kanal yang rumit. Negara di Eropa Barat ini punya luas wilayah sekitar 41.500 km persegi dan penduduk sekitar 17,5 juta orang. Ibu kota negara ini adalah Amsterdam, yang juga merupakan kota terbesar di Belanda. PDB negara ini mencapai 15.000 triliun rupiah. Dengan sektor pertanian dan pengelolaan makanan menjadi penyumbang terbesar ekonomi negara ini. Salah satu alasan Belanda begitu bahagia adalah pendekatan mereka terhadap kesejahteraan. Mereka tuh punya sistem kesejahteraan yang kuat, akses yang mudah dalam hal kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, siklus sepeda yang terkenal di Belanda mungkin juga ikut membantu menjaga penduduk negara ini tetap bahagia. Belanda punya sistem pemerintahan yang dikenal sebagai monarki konstitusional dan parlementer, di mana raja atau ratu bertindak sebagai kepala negara dan perdana menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan.